Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kali ini sesuai dengan pertanyaan kalian yang banyak banget bicara tentang masalah anak nih. Karena memang lagi viral banget, dikit-dikit kan kasus anak, dikit-dikit kasus anak, dan bagaimana sih dapat perlindungan yang tepat dan sebaiknya seperti apa, lapornya kepada siapa kalau misalnya kamu mendengar ada kekerasan terhadap anak, tetangga misalnya mukul anaknya, atau misalnya ada anak yang terlantar dan lain-lain ya. Berkaitan sama hal tersebut, saya langsung aja ke KPAI. Bersama saya ada Ketua KPAI Dr. Susanto MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Poppy. Selamat siang ya, semangat pagi. Selamat siang. Pak, aku mau ngobrol-ngobrol boleh ya, bicara mengenai anak Indonesia nih. Boleh, Boleh, oke. Sebagaimana sih tanggapan KPAI terhadap kasus prostitusi anak di Indonesia? Ya, sebenarnya kasus prostitusi ini merupakan bagian dari kasus yang cukup menantang ya. Bukan hanya bagi negara, aparat hukum, tetapi juga kita semua sebagai masyarakat. Ya. Kenapa? Kalau dulu pola-pola transaksi prostitusi itu kan polanya pola manual ya, ketemu, kemudian janjian ya di suatu lokasi, katakanlah begitu. Itu kan pola-pola konservatif yang sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak orang sebelum Undang-Undang 23 tahun 2002. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saat ini kan memang media digital luar biasa, perkembangan cyber luar biasa, media sosial juga luar biasa, media platform juga terus bertumbuh, maka pelaku kejahatan seksual terhadap anak termasuk juga jaringan-jaringan prostitusi juga memanfaatkan media digital dan juga jaringan media sosial. Nah, kalau dari sisi tren memang polanya terus bergeser. Yang dulu pola manual, saat ini pola berbasis online, menawarkan secara online, yang kadang-kadang orang tua juga tidak mengetahui bahwa ternyata anak-anak kita komunikasi dengan pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui online. Ini yang sebenarnya yang kami sebut sebagai bagian dari kasus yang cukup menantang sebenarnya bagi aparat hukum dan juga bagi kita semua. Karena langsung akses ke anak gimana tanpa screening ya. Betul. Jadi bisa langsung gimana anak-anak tuh megang gadget, jadi langsung bisa terakses untuk menghubungi si yang bersangkutan. Nah, kenapa makin marak sejak COVID? Pertama, COVID-19 ini kan sebenarnya membuat masyarakat mengakses media digital cukup tinggi ya. Volume waktu banyak mengakses media digital dibandingkan sebenarnya sebelum COVID-19, karena manusia seluruh aktivitas memang di rumah ya, bahkan ada istilah work from home ya. Kemudian pembelajaran juga berbasis PJJ, banyak juga yang dari rumah dan sebagainya. Itu yang membuat volume dan intensitas menggunakan media digital tinggi, sehingga disitulah dimanfaatkan oleh pelaku jaringan prostitusi. Makanya cukup banyak mencuat di masa COVID-19 dan pasca COVID-19 kasus-kasus yang memang berbasis prostitusi online ya, baik di Jakarta maupun di beberapa titik yang lain. Oke, solusinya apa ya Pak agar kasus prostitusi online anak ini bisa minim banget, bahkan tidak ada lagi di Indonesia? Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan. Pertama adalah proteksi negara. Kita tentu tidak mungkin hanya mengandalkan pada literasi anak-anak kita, tapi proteksi negara harus dipastikan. Dalam hal ini adalah kalau ada konten-konten yang mengarah katakanlah pada prostitusi online, harusnya secara otomatis juga katakanlah terblokir gitu ya, agar anak-anak kita tidak terpapar dan juga tidak mudah dan tidak rentan terpapar. Yang kedua, tentu kita harapkan juga bagian dari upaya proteksi media platform. Karena media. kecenderungan pelaku kejahatan seksual online
ini mengarah pada pemanfaatan media platform, maka media platform juga harus melakukan proteksi. Makanya beberapa kali kami mengundang sejumlah media platform kayak Facebook, Twitter, dan juga media platform yang lain. Kami mengharapkan ada upaya internal ya, perubahan manajemen di internal agar anak-anak kita secure ya pada saat menggunakan media platform tersebut. Nah, selain peran media platform, tentu proteksi lingkungan terdekat anak. Dalam hal ini adalah guru dan orang tua kita, orang tua siswa, orang tua anak-anak kita. Kenapa? Karena memantau anak itu tidak sekedar memastikan bahwa anak itu di rumah, tetapi memantau anak di era saat ini berbeda dengan pola zaman saya, Mbak Poppy, waktu dulu gitu ya. Kalau dulu kan jam 5 sore kita harapkan anak-anak kita masuk ke rumah, batasi main di luar, kemudian melakukan aktivitas yang lain ya. Kalau muslim misalnya katakanlah ngaji, sholat maghrib dan lain sebagainya. Kalau agama lain tentu melakukan aktivitas positif yang lainnya. Semata-mata apa? Untuk membatasi ekses negatif. Ya. Nah, tapi saat ini kan nggak demikian gitu. Meskipun anak-anak kita pada saat di rumah, proteksi orang tua harus dipastikan. Karena jangan-jangan seperti beberapa waktu lalu ada kasus yang juga kita tangani, anak janjian melalui Facebook, media online lain, kemudian yang bersangkutan ternyata menjadi sasaran objek kekerasan seksual bahkan juga trafficking. Ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak bisa kita abaikan. Selanjutnya adalah literasi. Itu penting karena dalam beberapa kasus anak mudah terpapar itu karena juga minimnya pengetahuan ya. Minimnya pengetahuan, minimnya keterampilan untuk menghindar pada saat yang bersangkutan diajak, dibujuk, dibohongi melalui komunikasi media platform dan lain sebagainya. Jadi proteksi negara, proteksi media platform, peran guru dan keluarga terdekat, dan terakhir adalah literasi anak-anak kita memang harus terus ditumbuhkan agar memiliki resiliensi dari potensi terpapar dari kejahatan seksual yang lain. Nah, itu untuk kasus masalah kejahatan seksual sih ya. Tapi ada lagi kasus adalah kekerasan terhadap anak. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Karena apakah trennya sekarang ini setelah pada saat kondisi COVID makin meninggi atau mengalami penurunan? Karena kan sekarang ini anak-anak kan kemarin itu sekolahnya di rumah kan, jadi kayak tidak bisa katarsis, nggak bisa ngobrol, nggak bisa keluar gitu loh. Makin tinggi nggak sih kekerasan dilakukan sama keluarga terhadap si anak seperti itu? Ada dua data yang hemat kami bisa jadi referensi kita membedah pertanyaan Mbak Poppy ini. Pertama adalah data hasil survei nasional kita. Hasil survei nasional KPAI pada situasi COVID-19 tampaknya memang anak korban kekerasan fisik dan psikis itu memang lumayan tinggi. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah orang-orang terdekat anak. Ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada kakek, ada nenek, ada pembantu. 0,5% pembantu dari hasil survei kita. Waduh, 0,5% lumayan loh. Ini artinya bahwa orang terdekat itu butuh beberapa literasi saya kira di dalam proses pengasuhan. Memang kalau data kita yang cukup dominan adalah ibu sebagai pelaku. Kenapa? Karena potret sosiologis kita ini harus hati-hati. Bukan berarti bias gender ya. Karena potret sosiologis kita, volume waktu untuk anak itu memang banyak diperankan oleh ibu. Tapi bagi daerah-daerah yang TKW-nya tinggi seperti katakanlah Indramayu, kemudian Ponorogo, katakanlah Tulungagung, Madiun, tentu potretnya akan berbeda ya. Karena ditinggal ibu. Iya, karena ditinggal ibu, otomatis ayah tentunya. Makanya volume kerentanan menjadi pelaku adalah ayah. Nah, dalam hal ini tentu kalau melihat dari potret hasil survei ini berarti memang PR kita adalah bagaimana memampukan, sekali lagi memampukan kompetensi pengasuhan bagi anak-anak, bagi orang tua ya, baik orang tua sebagai pengasuh utama maupun karena dalam beberapa kasus kan misalnya pengasuh utamanya dalam beberapa kasus misalnya ayahnya, ada sebagian ibunya. Nah, kemudian ada semacam tambahan peran pengasuh, kemudian dari
katakanlah sebagian ayah, ada sebagian ibu. Nah, jadi kesepahaman itu hemat kami memang penting. Makanya jangan juga peran pengasuhan itu banyak dihandle oleh ibu, tapi juga jangan pula peran pengasuhan itu lebih banyak dihandle oleh ayah. Jadi dua-duanya memang harus berperan agar kualitas tumbuh kembang anak-anak kita juga semakin baik. Maka ada beberapa studi kan, kalau fatherless itu juga akan menghadirkan masalah baru benar. Bagi perkembangan anak-anak kita. Oke, jadi ternyata nomor 1 ibu ya. Guys, pendapatnya gimana coba? Kok bisa sampai pada saat kondisi COVID ibu lebih banyak nih meninggi nih untuk memukul anaknya atau melakukan kekerasan ya? Mungkin karena faktor tekanan-tekanan tadi ya, kali ya. Jadi artinya tekanan masalah perekonomian, tekanan terhadap nggak bisa keluar, kemudian persoalan-persoalan lain. Jadi anak itu sebagai makhluk yang rentan itu menjadi objek gitu loh. Ibu yang tidak bisa ngajar anaknya, ngerti nggak sih? Karena pelajaran sekolah banyak ada beberapa banget. Kasus. Pelajaran sekolah banyak banget dan nggak ngerti ngajarinnya, jadi main cubit, main mukul. Nah, kalau sampai kita mendengar atau mengetahui apabila ada rumah yang melakukan tindak kekerasan seperti itu, sebaiknya kita ngelapornya kemana? Ya, sebenarnya begini, kan ada kategori sedang, ada ringan, ada yang berat ya. Misalnya katakanlah membentak secara verbal, kira-kira begitu. Itu kekerasan juga. Itu kan kekerasan juga. Kemudian secara psikis katakanlah mengancam, itu kan juga kekerasan juga. Mengancam juga. Apalagi kalau sudah kekerasan fisik yang itu berisiko bagi keselamatan anak-anak kita, maka tentu ya setidaknya memang lingkungan terdekat harus melakukan pencegahan. Dan kalau memang kasusnya itu sudah memang ada unsur pidana, ya mau nggak mau ya, tetapi juga harus diingat bahwa pengasuh utama terbaik itu keluarganya. Pengasuh utama yang terbaik itu keluarganya. Makanya hemat kami, bagaimana memampukan orang tua di dalam proses pengasuhan itu harus menjadi prioritas agar kualitas anak-anak kita juga semakin baik. Caranya gimana memampukan keluarga tersebut? Kalau dia pola asuhnya memang melakukan tindak kekerasan, memampukan itu, apakah perlu peran daripada lingkungan masyarakat nih, kayak Pak RT, Pak RW, mendengar seperti itu? Ya, ada beberapa unsur yang memang harus berperan. Pertama adalah pemerintah tentu ya. Yang kedua adalah pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah aparat masyarakat terkecil, dalam hal ini adalah RT dan RW. Peran RT RW hemat kami sangat besar. Makanya kami juga sering menyampaikan di beberapa forum, sangat baik kalau kemudian di forum-forum arisan, kemudian forum pengajian RT RW, kemudian ada forum pertemuan RT RW itu juga diinsert katakanlah topik-topik literasi pengasuhan yang positif, pencegahan kekerasan, segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, verbal maupun yang lain. Kenapa? Agar pengasuhan berbasis masyarakat juga semakin tumbuh, stimulasi pemampuan pengasuhan positif juga semakin tumbuh. Tentu kita malu gitu ya, kalau tetangga sebelah pola pengasuhannya bagus, sementara kita menggunakan pola pengasuhan bermuatan kekerasan, tentu kan kita juga akan malu pada lingkungan sekitar gitu ya. Jadi jangan kemudian kita menunggu pada saat ada kasus ya, kemudian diproses hukum bagi yang bersangkutan. Tetapi kita harus maksimalkan upaya pencegahan dan pemampuan itu. Makanya peran RT RW itu memang sangat besar ya. Sangat besar. Bukan hanya layanan administratif bagi warganya, tetapi juga peran RT RW itu harus melakukan pemampuan dari berbagai aspek ya. Pengasuhan, pencegahan kekerasan terhadap anak maupun aspek-aspek yang lain. Kalau ada orang mendengar kekerasan terhadap anak, dia nggak melaporkan, dia kena nggak sih sebenarnya pasalnya? Sebenarnya memang pembiaran itu nggak diizinkan oleh undang-undang ya. Jadi karena itu masuk kategori pembiaran. Makanya masyarakat pada saat melihat kasus kejahatan terhadap anak kemudian membiarkan, itu memang terkena pembiaran gitu ya. Tapi kalau terkait bahwa apakah memang ada anak yang melaporkan ibunya? Kalau curhat terkait dengan pengasuhan,
oleh ibunya, oleh ayahnya yang masuk di KPAI dari anak-anak memang cukup banyak. Oh banyak ya? Cukup banyak. Tetapi kalau melaporkan pidana terkait pengasuhan yang dilakukan oleh ibunya, kami harus cek kembali. Oh oke. Ya, kami harus cek kembali. Berarti anak-anak ini udah bisa mengakses. Emang mengaksesnya kemana sih? Ada nomor khusus? Ada gitu? beberapa kan memang melalui, kita kan punya layanan cukup banyak ya, melalui WhatsApp, melalui medsosnya KPAI ya, kemudian melalui email ya. Itu kan ada juga yang konsultasi ya dari anak-anak kita, terutama kalau anaknya udah usia SMA, usia SMP yang memang yang bersangkutan sudah bisa membedakan, oh ini sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh ibu misalnya. Nah, kebanyakan orang langsung ke KPAI, padahal di daerah. Terus gimana tuh? Lapornya kemana dong? Kalau melihat dari pengaduan, itu memang lebih banyak online ya, terutama dalam situasi COVID-19 ya. Contoh misalnya kasus kekerasan seksual, 70% itu banyak diadukan melalui online. Oke. Ya, melalui online. Kemudian ada juga kasus eksploitasi seksual dan ekonomi, itu juga cukup banyak, 60% di data kita tahun 2021 itu melalui online. Karena mungkin saja karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memang masyarakat ada perubahan perilaku dari akses langsung ke KPAI, kemudian memilih online. Tetapi memang KPAI sebagai lembaga negara, memang kita memudahkan masyarakat untuk mengadu. Ya, ada juga misalnya dari Papua melalui online ya, ada dari beberapa daerah lain melalui laman layanan pengaduan kita. Ini semata-mata agar publik semakin mudah menyampaikan keluhan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dialami oleh masyarakat kita. Oh, berarti boleh ya langsung lapor kemari, boleh ya? Boleh. Oke. Berarti tapi di daerah-daerah KPAD? Di daerah kita ada sekitar 40 daerah ya. 40 daerah. Komisi Perlindungan Anak daerah. Pertanggung jawabnya kalau tingkat kabupaten kota tentu bertanggung jawab pada bupati wali kota. Kalau di tingkat provinsi tentu bertanggung jawab pada gubernur. Tetapi hubungan KPAID yang dengan KPAI tentu ini hubungan koordinatif yang dari sisi fungsi dan tugas memang sama dengan KPAI pusat. Oke. Kalau KPAI di sini apakah langsung memberikan konseling kepada si korban, si anak, atau memberikan edukasi buat orang tua, atau setelah mendapatkan laporan dari sini ini larinya kemana nih Pak? By mandat di Undang-Undang 35 2014 memang kita tidak dibenarkan melakukan konseling langsung kan, karena memang ada instansi layanan lain, dalam hal ini ada P2TP2A, kemudian ada UPTD yang memang secara eksekutorial melakukan konseling, pendampingan, rehab dan lain sebagainya. Konteks tugas KPAI adalah pengawasan ya. Kalau kemudian katakanlah lembaga layanan di satu titik tidak maksimal, maka KPAI memastikan agar dimaksimalkan. Atau katakanlah lembaga tertentu tidak melakukan upaya terbaik bagi yang bersangkutan, bagi korban, misalnya kita melakukan upaya koordinasi lebih lanjut. Bahkan ada beberapa misalnya kita surati bupati, kita surati gubernur, kemudian alhamdulillah kemudian ada perkembangan baik di dalam proses layanan. Dalam beberapa yang pernah kita lakukan memang cukup baik. Untuk mengenai kasusnya Ibu PC lebih tepatnya ya. Nanyain mengenai kasus Ibu PC itu saya tahu KPAI kemarin tidak melakukan bertemu langsung dengan Ibu PC karena itu Kak Seto lah gitu ya yang melakukan bertemu dan ngobrol. Netizen itu bergejolak karena apa? Karena banyak anak-anak lain yang di luar sana yang mesti dapat perhatian lebih gitu loh. Kenapa enggak? Nah, kalau tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Walaupun sebenarnya memang anak tetap anak ya gitu. Gini, konstitusi dan regulasi kita, semua anak Indonesia harus dilindungi. Ya. Apakah anaknya teroris, apakah anaknya siapapun, ya. Termasuk kok kalau dalam hal ini adalah anaknya Ibu PC, tentu juga harus mendapatkan perlindungan. Nggak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Bahkan di pasal 59 Undang-Undang 35 2014, negara harus memberikan perlindungan
ya terhadap anak akibat dari kondisi orang tuanya. Nggak boleh ada stigmatisasi. Misalnya orang tuanya ditangkap KPK, orang tuanya kena proses hukum, gitu ya. Itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Dalam kondisi apapun memang harus tetap diberikan perlindungan, dan anak yang tak berdosa tadi nggak boleh terstigmatisasi karena kondisi orang tuanya. Itu mandat undang-undang memang demikian. Nah, KPAI merespon terkait dengan anaknya Ibu PC ini memang melakukan berbagai upaya ya. Pertama, kita di awal kasus kemudian muncul karena kita melihat ada foto anak keluarga, kita sampaikan menghimbau kepada masyarakat adalah tidak mempublish foto-foto anak yang bersangkutan karena semata-mata memberikan perlindungan optimal bagi anaknya Ibu PC. Yang kedua, kita bersurat juga kepada KPI agar tidak melakukan publisitas. Dan kemudian kita bersurat pada Kominfo untuk memblokir, men-take down foto-foto yang diduga itu ada anaknya Ibu PC ya. Hal ini semata-mata agar siapapun anaknya, termasuk juga anak Ibu PC, tidak ada kerentanan menjadi korban bullying maupun stigmatisasi. Walaupun itu anaknya misalnya korban, orang tuanya ditangkap di KPK, hal seperti itu, jadi anaknya juga tidak boleh. Betul, silahkan orang tuanya berproses hukum, gitu ya. Tapi anaknya harus tetap mendapatkan perlindungan. Nah itu dia, itu jadi tagline tuh, bukan tagline, clickbait kita tuh kayak itu. Silakan anaknya, tapi anak harus dapat perlindungan. Nah, bicara tentang kasus ibu yang melahirkan di penjara bayi, itu KPAI seperti apa penanganan? Kita kemarin kejadian kan, baru melahirkan, walaupun ibunya tetap menjalani prosesnya gitu kan, dan netizen lagi tuh langsung gemuruh, Kaseto mana nih Kaseto gitu kan, langsung gemuruhnya itu bukan KPAI sih, Kaseto pada ngomong itu di netizen nih. Aku ngomong kalimat-kalimat netizen. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti apa? Ya ini jangan sampai jadi negara netizen ya. Tapi memang mereka harus diedukasi kan? Yeah. Benar. Ya begini, pertama kondisi anak tentu jangan juga jadi alasan mengurangi terhadap aspek hukum. Jadi aspek hukum hemat kami tetap berjalan, silahkan saja, karena memang anak tetap harus mendapatkan perlindungan ya. Tentu secara teknis hemat kami memang butuh dibahas lintas sektor kalau dalam hal ini ya, gimana memastikan anak pada saat di lapas dan lain sebagainya. Jangan sampai justru juga anak menjadi alasan dengan berbagai hal sehingga katakanlah proses hukum tetap berjalan. Jadi kami menghormati proses hukumnya, tetapi kami berpesan bahwa anak tidak boleh diabaikan. Anak harus mendapatkan perlindungan optimal karena negara telah memberikan mandat pada undang-undang kita, siapapun orangnya, siapapun anaknya, berikan perlindungan optimal baik pemenuhan hak maupun perlindungan khusus. Khusus untuk anak ya, bukan masalah orang tuanya. Terima kasih Pak diskusinya, dan semoga menjawab pertanyaan netizen karena banyak banget yang bertanya mengenai tadi ya prostitusi, kemudian juga bicara tentang kekerasan terhadap anak, kemudian juga bagaimana tanggapannya terhadap anaknya Ibu PC, serta beberapa kasus di luar sana yang orang tuanya terkena masalah hukum, melahirkan di penjara, dan tadi ya tetap harus mendapat penanganan di sana. Dan Komisi Perlindungan Anak di sini harus memantau proses tersebut dengan baik agar anak-anak ini bisa mendapatkan layanan yang tepat, siapapun orang tuanya. Siap, betul. Hukum tetap berlaku, tetap berjalan seperti itu. Bahkan tadi Bapak mengatakan jangan sampai anak itu menjadi sebagai alasan untuk meringankan untuk hukumannya ya, seperti itu. Tapi jadi fokusnya kepada si anak-anak ini. Terima kasih Pak, dan nanti saya akan cantumkan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silahkan komen di bawah ini. Dan kita doakan semoga KPAI tetap bisa memperjuangkan hak anak-anak, siapapun anaknya. Oke. Setuju seperti itu. Makasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.